leukemia limfoblastik akut. Sebelum itu, kita harus tahu lebih dahulu mengenai leukemia secara umum. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah putih yang berasal dari sumsum tulang ditandai oleh proliferasi. Pada leukemia, ada gangguan dalam pengaturan sel leukosit dalam darah berproliferasi secara tidak teratur dan tidak terkendali, dan fungsinya pun menjadi tidak normal. Oleh karena proses tersebut, fungsi-fungsi lain dari sel darah normal juga terganggu, hingga menimbulkan gejala leukemia. Salah satu jenis leukemia akut, yaitu leukemia limfoblastik akut, atau LLA. LLA sendiri merupakan kanker yang paling umum yang terjadi pada anak-anak, tetapi LLA dapat juga berefek pada usia dewasa. LLA pada dewasa cenderung memiliki prognosis yang buruk. Prognosis LLA pada dewasa tergantung dari subtipenya dan dapat memburuk dengan cepat tanpa tata laksana yang tepat. Patogenesis dari leukemia limfoblastik akut. Leukemia limfoblastik akut terjadi dikarenakan oleh adanya perubahan abnormal pada progenitor sel limfoid B dan T. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya LLA, seperti faktor genetika, imunologi, lingkungan, dan obat-obatan. Leukemia limfoblastik akut terjadi produksi tanpa hambatan dari limfosit yang belum matang, sehingga produksi sel lain menjadi terdesak. Maka terjadi kekurangan sel darah merah, jenis sel darah putih, dan trombosit. Efeknya yaitu kekurangan darah, infeksi karena hilangnya kekebalan, dan perdarahan karena pembukaan darah terganggu. Faktor resiko leukemia limfoblastik akut. Yang pertama, paparan asap rokok. Studi menemukan bahwa seseorang yang terpapar asap rokok memiliki risiko 1,5 sampai 2 kali lipat untuk mengalami leukemia dibandingkan orang yang tidak terpapar asap rokok. Yang kedua, kelainan darah yang dimiliki. Jika seseorang mengidap kelainan darah tertentu, sel-sel darahnya sewaktu-waktu bisa bertransformasi menjadi leukemia. Salah satu kondisi yang sering menjadi leukemia adalah sindrom myelodysplasia atau MDS. Yang ketiga, radiasi dan kemoterapi. Saat ini, radiasi dan kemoterapi merupakan jenis pengobatan. Namun, di masa lalu, radiasi dan kemoterapi juga bisa menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami leukemia, khususnya leukemia kronik jenis limfositik atau CLL. Sekarang kita bicara tentang epidemiologinya. Secara epidemiologi, leukemia akut merupakan 30-40% dari keganasan kanker pada anak. Puncak kejadiannya yaitu pada usia 2-5 tahun. Angka kejadiannya sendiri untuk anak di bawah usia 15 tahun rata-rata 4-4,5 per 100.000 anak dalam 1 tahun. Apakah ada obatnya? Mari sekarang kita bicara tentang pengobatan leukemia limfoblastik akut. Terapi pengobatan leukemia limfoblastik akut digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, terapi spesifik dalam bentuk kemoterapi, mencakup terapi induksi remisi. Sedangkan yang kedua yaitu terapi lanjutan, berupa terapi pendukung yang di dalamnya meliputi tata laksana darurat dan pencegahan terhadap komplikasi dan infeksi. Kemudian transfusi darah, kendali rasa nyeri, dan yang tidak kalah penting adalah dukungan psikososial untuk pasien dan keluarga. Selanjutnya ada transplantasi sumsum tulang, dan yang terakhir adalah radioterapi atau penyinaran. Leukemia limfoblastik akut dapat dicegah dengan cara menghindari faktor-faktor yang berisiko dapat menyebabkan penyakit tersebut. Yang pertama, yaitu menghindari paparan radiasi. Yang kedua, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Dan yang ketiga, yaitu menghindari paparan pestisida. Sekarang kamu sudah mengetahui apa itu LLA. Ayo cegah LLA dengan menerapkan pola hidup sehat.